haula wala quwata illa billah itu tidak perlu diperbandingkan atau diperbenturkan dengan teori usaha. Kalau ada penyakit ya kita usaha. Ada di kitab Ihya, di kitab Dawa itu diterangkan Nabi Musa itu pernah sakit karena beliau merasa dekat sama Allah itu gak berobat, tambah sakit, tambah dikasih nasihat. Para dokter tetap gak mau berobat. Akhirnya Allah sendiri yang ngasih tahu, udah kamu berobat saja. Bukankah terserah jenengan Gusti? Terus kata Allah, apa kamu mau bilang saya bikin sesuatu itu tidak ada gunanya? Masa Allah bikin jahe ditanya, apa betul Gusti ini menghasilkan badan? Saya tidak tahu. Saya bikin juga enggak jelas. Kan enggak mungkin seperti itu. Tetap kata Allah, fa'ina adau hikmati. Lalu hikmah saya bikin sesuatu dengan fungsi tertentu, lalu gunanya apa? Kalau semuanya tidak ada gunanya. Semenjak itu Nabi Musa percaya atau mau ikhtiar dengan obat. Tapi obat saja tidak cukup, tetap al-amru biyadillah. Saya sering kalau ngaji bilang, kita takut COVID, ternyata nyuwun sewu mati kita kecelakaan. Kita takut penyakit tertentu membunuh, ternyata mati kita kesetrum listrik. Tetap kita butuh tawakal. Meskipun bersamaan dengan itu, tetap ada usaha melawan COVID, ingin menghilangkan penyakit-penyakit itu. Tapi tetap al-amru biyadillah. Sehingga ada keserasian syariat dan keserasian hakikat. Tapi saya pastikan Syekh Nawawi ini memang luar biasa. Jadi beliau menghentikan banyak hal yang menurut saya itu luar biasa. Jadi saya mengkaji tafsir Munir itu di antara khas-khas beliau adalah beliau bisa cerita tentang tentang kekuatan Allah Ta'ala dengan cara yang rileks. Kemudian kenapa kiai-kiai Indonesia itu ngadepi orang fasik itu tenang, tidak langsung antipati seakan-akan fasik selamanya. Yang soleh juga tidak jumawa seakan-akan soleh sampai mati. Karena kata Syekh Nawawi itu ketika menafsirkan wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Namanya hukum sosial bisa saja yang sekarang fasik suatu saat soleh, yang sedang soleh suatu saat fasik. Karena Allah itu bisa saja merubah. Orang munafik yang kayak apa biadabnya, kayak apa salahnya, itu Allah ketika cerita tentang dirinya wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Allah ya bisa saja menyiksa orang munafik insya'a. Tapi tetap ada kemungkinan aw yatuba atau Allah memberi tobat. Nah barokahnya itu kadang-kadang kita sebagai GNU itu dikritik gak jelas. Ya kita memang gak mungkin jelas, memang potensinya ya yang sedang soleh ya bisa salah, yang sedang fasik ya bisa benar kan. Karena al-amru biyadillah. Itu ciri khas Syekh Nawawi. Jadi beliau dan itu membentuk kita semua di halaman 251 juz 2 beliau ngendikan haitsu razaqahum al-iman. Sehingga ya mereka bisa saja suatu saat dikasih iman. Jadi itu contoh-contoh. Kemudian di halaman 288 ketika ini biar benar-benar kholnya Syekh Nawawi memang saya persiapkan khusus karena saya memang nggak perlu nyari karena saya punya takriran lengkap tentang tafsir Munir. Jadi saya hanya butuh memindah saja. Karena naskah itu sudah ada di rumah, terus ini tak pindah di sini, dan rencana kitab ini tak tinggal di sini memang untuk hadiah kepada Gus Syauqi. Ketika Syekh Nawawi cerita tentang wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Jadi suatu saat di komunitas yang kamu adepin, itu kamu akan menemukan orang yang alyan itu lebih rileks, lebih ya cara bahasa sekarang mungkin lebih simpati. Jadi orang Indonesia itu lebih simpati pada agama tertentu daripada yang lain. Misalnya kata Syekh Nawawi ngendikan waqad qala ba'duhum madzhabul yahud annahu yajibu alim isalu syarri ila man khalafahum fiddin. Terus ketika beliau cerita yang satunya wa aman nasara falaysa madzhabum dzalik balil idza haramun fi dinihim fa hadza wajib tafawud. Jadi akhirnya orang Indonesia itu terbiasa dengan seperti ini karena dulu Syekh Nawawi sudah bilang. Jadi betapa Rasulullah itu lebih ingin yang menang itu yang masih punya agama. Jangan sampai yang nggak punya agama itu menang. Bisa dibayangkan kan kita tahu misalnya di ilmu medis kalau cloning itu dibolehkan itu kayak apa manusia jadi uji coba. Jadi gara-gara kita masih beragama apapun hebatnya teknologi cloning itu tidak serta-merta diadopsi atau diterapkan. Jadi itu sumbangan-sumbangan Syekh Nawawi
pada kita dan yang membentuk kita. Terus ini yang terakhir di kitab Nashihul Ibad. Jadi ini supaya benar-benar kholnya Syekh Nawawi. Di kitab saya halaman 112. Ini sekaligus penutup. Saya tidak akan matur banyak-banyak supaya nanti dikaji sendiri kitab-kitabnya Syekh Nawawi. Suatu saat orang yang tukang fitnah ya, atau yang suka, mungkin kalau sekarang suka gosip atau apalah, atau yang suka bikin berita yang enggak benar. Itu Syekh Nawawi menambahkan, ini kitab Nashihul Ibad itu karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu gurunya Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu orang yang begitu alim alama sampai digelari Syekhul Islam. Itu beliau pinter itu karena bingung. Pernah ditanya, ya Syekh, kenapa Anda sepinter itu? Syekh Zakaria Al-Ansori itu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau mau setoran itu ya sinau karena gurunya alim. Dulu kalau setoran sama guru itu muridnya yang baca, korok itu alas Syekh. Jadi dulu saya baca tafsir Munir itu nyemak sampai khatam, terus saya baca ya sampai khatam. Makanya saya ini alhamdulillah tahu banyak tentang tafsir Munir. Karena saya pernah ngaji istimak khatam, terus saya yang baca juga khatam, terus saya belajar juga khatam. Jadi semoga ini bentuk penghormatan saya pada Syekh Nawawi, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang punya kesempatan bisa hormat kholnya Syekh Nawawi. Beliau ketika terus yang tanya ini dijawab sama Syekh Zakaria Al-Ansori. Dukik tu bena hajaro ini. Saya ini diseleb 2 batu, digebek kalau orang Jawa bilang. Karena kalau mau ngaji ya takut, mau ngajar juga takut karena muridnya pinter. Kalau dia bacanya salah itu ketahuan. Jadi guru kalau ingin pinter cari murid yang pinter, pasti mutolaah dulu. Karena sampai kalau baca rofa nasabnya salah, pasti terus muridnya boyong. Goblok tenan guruku gitu. Karena jadi punya murid pinter, makanya kalau ada mahasiswa pinter, mesti dosennya tambah pinter. Karena dia kalau bacanya banyak, muridnya akan mikir. Itu disebut dukik tu bena hajaro ini. Kata Syekh Nawawi menambahkan yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nashihul Ibad. Beliau meriwayatkan satu hadis. Yu'adzabul lisanu bi'adzabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih. Nanti lisan atau mulut itu disiksa Allah dengan siksaan paling pedih di atas organ tubuh yang lain. Terus lisan komplain sama Allah, lima tu'adzibu, kenapa engkau menyiksa seperti ini ya Allah? Terus dijawab, kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa magharibaha fasufika bihad damul haram wa ukhida bihal malul haram wantuhika bihal farjul haram. Jadi lisan itu kalau kadung ngomong, itu orang yang harusnya disukai gara-gara dia provokatif atau menceritakan kebencian, orang benci semua. Yang orang harusnya dibenci karena perilakunya tidak menguntungkan bangsa dan negara atau tidak menguntungkan umat Islam, gara-gara dipoles sehingga dicintai. Jadi lisan itu bisa merubah segalanya. Jadi sekali dia punya kesalahan, kata Syekh Nawawi, sesuai riwayat yang beliau riwayatkan, dan beliau ngendikan turuwiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ngendikan bahwa ini diriwayatkan dari Nabi, kharajat minki kalimatun balagot atau kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al malul haram. Jadi ini sumbangan-sumbangan Syekh Nawawi yang kemudian membentuk kita. Jadi saya ulang lagi, mungkin para pengkaji naskahnya Syekh Nawawi tolong dibaca surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu dulu Nabi itu masih belum kuat, masih di Mekah, dihimpit kekuatan besar, yaitu kekuatan Romawi dan Persia. Dan yang Romawi ahli kitab, yang Persia non ahli kitab. Dan orang musyrik itu non ahli kitab, jadi tidak berkitab. Ternyata Nabi ketika orang Faris menang, Nabi dicibir sama orang-orang musyrik bahwa nasib Anda yang katanya punya kekuatan langit, pasti nasibnya sama dengan Romawi. Tapi ternyata Allah akhirnya memenangkan Romawi, dan ketika Romawi yang menang, ini oleh Syekh Nawawi ditafsirkan kemenangan yang punya kitab. Bukan ditafsirkan kemenangan apa? Romawi, tapi kemenangan yang berpegangan kitab itu lebih menyenangkan bagi umat Islam. Karena bagaimanapun yang punya kitab ini jauh lebih berperadaban, lebih beretika. Saya kira demikian karena mungkin waktu ya, dan tadi seperti yang dikatakan Kiai Haji Ma'ruf, mohon maaf sebanyak-banyaknya karena nggak bisa hormat Syekh Nawawi secara besar-besaran sesuai hak beliau sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena ngangkat nama besar Indonesia di kancah internasional.
Terakhir saya tutup kata Mbah Maimun itu, ketika Andalusia kalah, padahal dulu melahirkan pengarang-pengarang kitab besar kayak Imam Qurtubi, Ibnu Malik, itu kata Mbah Mun, digai ganti Indonesia katanya. Kata Allah itu enggak ridho kalau orang Islam di belahan sana kalah kecuali ada penggantinya. Katanya penggantinya itu Indonesia, kata beliau. Buktinya kita tidak berbahasa ibu Arab, tapi banyak melahirkan pengarang-pengarang kitab dengan al-fasohah fi nihayatil ulya. Karangannya Syekh Nawawi, Syekh Mahfud At-Turmusi itu punya tingkat fasohah yang setingkat bahasa aslinya. Makanya ada Syekh Khotib Minangkabau itu namanya Muhammad. Dia orang Indonesia, orang Minangkabau. Tapi ketika dipek mantu orang Arab dicibir. Kamu kok punya menantu orang Ajam? Orang Ajam itu dianggap gak bisa ngomong. Beliau secara spontan gak dikasih tahu, disuruh khutbah. Ternyata beliau takallama bilisanin fasih wa bikalamin fasih wa bikalamin baligh. Akhirnya orang-orang Mekah itu kagum semua, makanya terus dapat gelar Muhammad Khotib. Jadi dia Khotib itu gelar karena ini ajamiyun min ahli Jawa atau min ahli Indonesia yang bisa menghentikan bahasa Arab secara apa? Fasih. Jadi semenjak itu terus ada gerbong besar setelah Syekh Nawawi itu banyak lah, ada Mbah Soleh Darat, ada Syekhona Khalil, terus Top Kosania ada Syekh Mahfud, macam-macam, terus Top Kosalisa ada Mbah Hashim, ada Mbah Wahab, ada Raden Asnawi dan seterusnya dan terusnya. Semoga kula jenengan termasuk orang-orang yang mencintai beliau, karena sanad saya tadi saya matur sama Kiai Haji Ma'ruf, memang sanad Qadiri itu dulu dari sini, dari kakeknya Mbah Ma'ruf, dari Mbah Karim. Saya juga tahu itu karena sering dikasih tahu para mursyid thariqah, dan itu tadi kita sempat baca di Bahjatul Wasail, memang beliau itu Al-Qadiri, jadi apa Asy-Syafi'i madzhaban wal Qadiri apa thariqatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.